00 dan sesuai dengan broadcast yang beredar bahwasanya kegiatan ini akan kita laksanakan sesuai dengan info yang beredar. Jadi untuk teman-teman silakan on kamera karena kita akan memulai kegiatan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Umum atau Ketua Koordinator Nasional yaitu Saudara Rizal Maula selaku Ketua Koordinator PPM, dan yang saya hormati seluruh teman-teman alumni AKM dari Sabang sampai Merauke, dan juga Korda yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan pembekalan alumni Kampus Merdeka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita dan tentu pula tidak mengurangi eksistensi kita sebagai kaum milenial dalam hal melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya positif nantinya. Dan tak lupa pula salawat dan serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Jadi adapun kegiatan kita pada hari ini yaitu terkait pembekalan alumni Kampus Merdeka. Dan sebelum kita lanjut kepada pemateri, karena pemateri kita sudah hadir bersama kita di Zoom ini yaitu Saudara Rizal Maula. Terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah prolog terkait daripada Kampus Merdeka itu sendiri. Seperti yang kita pahami bahwasanya mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang dididik dari perguruan tinggi yang ada di Sabang sampai Merauke ataupun di seluruh Indonesia itu sendiri. Dan tentunya kita tidak bisa terlepas yang namanya tridharma perguruan tinggi. Yang pertama yaitu pendidikan, kemudian pelatihan, serta pengabdian masyarakat. Nah, poin ketiga itulah yang akan menjadi ranah kerangka kerja secara konstruktif nantinya ke depannya, karena tentunya kita sembari kita telah menjadi alumni dan tentunya kita harus mengimplementasikannya secara masif di masyarakat, karena kita adalah bagian masyarakat dan mau tidak mau kita harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan tentu teman-teman sekalian di sini yang sangat heterogen, ada yang dari Papua dan lain sebagainya. Tentunya kita satu visi, satu tujuan, yaitu bagaimana caranya bisa menyukseskan program daripada Pak Nadiem Makarim, yaitu program MBKM itu sendiri, yang mana di situ ada 8 program. Dan tentunya teman-teman AKM ini itu sesuatu hal yang tidak asing bagi teman-teman alumni Kampus Merdeka itu sendiri, karena kalian sudah jadi alumni dan tentunya kalian sudah merasakan program ataupun kebijakan daripada Kampus Merdeka itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan disampaikan oleh koordinator kita, yaitu terkait daripada tupoksi alumni Kampus Merdeka itu sendiri. Itu akan nanti dijelaskan secara detail oleh Saudara Rizal Maula. Kemudian yang kedua itu terkait absensi, itu nanti juga akan disampaikan. Kemudian kegiatan yang nantinya teman-teman AKM yang akan kalian laksanakan di masing-masing wilayah ataupun di kampus teman-teman itu sendiri. Dan tentunya terkait daripada jadwal kapan kita akan melaksanakan kegiatan ini dan lain sebagainya, itu kan nanti akan disampaikan oleh Saudara Rizal Maula. Jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin langsung saja ya Tum. Ya, oke. Dengan hormat Saudara Rizal Maula untuk memberikan ataupun menyampaikan pemahaman kepada alumni AKM itu sendiri. Terima kasih. Dengan hormat saya persilakan. Terima kasih banyak Saudara Ahmad selaku moderator yang telah memberikan prolog tadi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk para alumni Kampus Merdeka ya,
yang dengan sukarela menyempatkan waktunya untuk ikut pembekalan dan juga mengikuti program alumni Kampus Merdeka Bergerak ini. Harapannya nanti daripada alumni Kampus Merdeka yang sebenarnya sudah ada sekitar 30.000 lebih ya, namun yang bergabung hanya 3.239 seperti itu. Sebenarnya banyak hal program-program yang bermanfaat, jadi sekedar prolog saja ya sebelum nanti saya buka di tornya dan nanti bisa kalian dapatkan di grup nanti sekalian. Jadi kenapa kita membuat program alumni Kampus Merdeka Bergerak ini? Pertama adalah karena kita tahu sendiri ya potensi daripada alumni Kampus Merdeka ini yang sangat luar biasa banget ya. Terutama mereka sudah digembleng ataupun sudah mendapatkan pendidikan, pelatihan di lapangan, terutama program kampus mengajar ya. Mereka dilatih kesabaran, begitu pula program magang yang mereka dilatih ketika ada bosnya yang marah-marah seperti itu ya. Nah, itu kalian juga sudah mendapatkan banyak hal tersebut. Jadi kalian sudah lolos lah seperti itu ya untuk apa ya? Mempersiapkan diri kalian sebelum kalian lulus atau memang di sini sudah ada yang lulus untuk benar-benar bisa melihat realita kehidupan seperti apa. Misalnya yang jadi guru pastinya ketika berhadapan dengan administrasi tenaga kependidikan, terus kemudian berhadapan dengan adik-adik siswa yang agak nakal-nakal, kemudian orang tua siswa, begitu pula kalau program magang ya di dunia industri, kalau kerja pastinya akan ada kecemburuan dengan tim kita ataupun kita tidak satu frame dengan bos kita. Nah, itu selama 4-6 bulan kemarin ini lumayan menjadi hal yang patut untuk kita terus evaluasi ya. Nah, kemudian langsung saja saya share terkait tornya ya, terkait tor alumni Kampus Merdeka Bergerak. Jadi kita pahami betul ya teman-teman sekalian, program Kampus Merdeka itu kan ada 4 ya. Salah satunya mungkin saya tidak menjelaskan secara detail. Salah satunya pembukaan program studi baru, akreditasi perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi berbadan hukum seperti itu ya. Kemudian untuk yang belajar 3 semester di luar program studi ini ada magang, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran, penelitian, kewirausahaan, proyek independen, kemanusiaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya merangkum ya untuk yang akan dibuka di periode depan ini, salah satunya adalah Wirausaha Merdeka. Itu bisa dicek ya di Instagram PPM. Kemudian ada juga program Kampus Mengajar 4. Itu juga sudah dibuka. Kemudian pertukaran mahasiswa merdeka itu juga sudah dibuka. Kemudian MSIB juga seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian ini bisa mengajak teman-temannya, adik-adiknya untuk berpartisipasi dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi masa-masa kita menjadi mahasiswa ini harus dimaksimalkan seperti itu ya. Begitu pula kalau dulu saya pertama kali naik pesawat itu ketika ikut lomba debat di Universitas Negeri Padang. Nah, sekarang banyak program yang kalian bisa mondar-mandir antar pulau, salah satunya program pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian program pertukaran mahasiswa ke luar negeri, ISMA, terus ada lagi ISMA untuk vokasi, banyak hal seperti itu ya. Nah, ini silakan diikuti, kemudian kalau memang di sini ada anak ini ya, ada mahasiswa dari UIN YN, karena dulu pernah ikut program Pejuang Muda, harapannya di program kampus mengajar ini juga bisa terimplementasikan di kampus di bawahnya Kemenak. Saya selama 1 bulan di Aceh kemarin itu banyak mendapatkan inspirasi atau penggagasan bersama Rektor IAIN Lok Semawe. Nah, itu bisa juga diterapkan di Kemenak, salah satunya mungkin kampus mengajar di pesantren atau beberapa program kemanusiaan yang lainnya seperti itu. Nah, ini ya singkat cerita terkait program Kampus Merdeka. Saya rasa di sini saudara-saudara sekalian sudah lebih memahami ya terkait program Kampus Merdeka, baik itu terkait spesifiknya kampus mengajar atau misalnya di sini ada ya MSIB, Pejuang Muda. Kalau Pejuang Muda kemarin itu masuk dalam kategori magang seperti itu ya di Kemensos. Semoga aja tahun ini juga masih dibuka kembali. Kemudian ada juga program Bangkit ya, yang itu terkait teknologi informasi, ada Google, Microsoft gitu ya. Nah, ini juga masuk dalam program studi independen maupun program magangnya seperti itu.
Nah, kemudian juga ya, kita ketahui bersama bahwasanya alumni Kampus Merdeka ini punya potensi yang sangat luar biasa. Seperti itu, oleh sebab itu kita ingin mengajak saudara-saudara sekalian untuk bisa membangun pendidikan ini. Apalagi harapannya dari Mas Menteri dan juga tim-timnya. Jadi program Kampus Merdeka ini tidak hanya program yang dilaksanakan oleh kementerian, tapi juga kampus ini juga bisa melaksanakan program Kampus Merdeka secara mandiri. Nah, langsung ya kita masuk. Tujuan kegiatan ini yaitu mahasiswa terlibat aktif dalam kepedulian perubahan pendidikan, mensosialisasikan program MBKM, memotivasi dan ajakan mengikuti MBKM, kemudian mengajak mendaftar MBKM, kemudian memajukan daerahnya masing-masing dengan mengadakan social project seperti itu ya. Nah, pesan utamanya di sini adalah alumni bergerak Indonesia berdaya, karena kita tahu sendiri ya, ketika ada yang bertanya Indonesia ini berdaya atau diberdayakan seperti itu ya. Indonesia ini sebenarnya sifatnya pasif seperti itu. Indonesia akan menjadi Indonesia sebagai negara maju atau tidaknya itu tergantung oleh rakyatnya dan tergantung oleh generasi mudanya seperti itu. Makanya kita harus memberdayakan Indonesia dengan pergerakan kita yang progresif, inovatif, dan kreatif seperti itu. Kemudian kegiatan ini yaitu mencari mahasiswa dan alumni ya untuk program yang alumni program Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Kalau misalnya pejuang muda yang kemarin bisa tetap ikut berpartisipasi juga seperti itu. Kemudian objek kegiatan ini yaitu alumni kampus Merdeka yang nantinya kita harapkan ini bisa menjadi relawan. Di sini yang paling kita tekankan adalah kita adalah relawan ya. Kita bukan kayak program kampus Merdeka yang kemarin yang itu dapat uang, terus dapat benefit-benefit yang lainnya seperti itu ya. Kemudian ini juga sekedar menjawab ya. Kalau misalnya di program pengabdian ini nanti juga kalau memang bisa dibuat sertifikat pendamping ijazah juga silahkan. Kalau sertifikat pendamping ijazah insya Allah pasti bisa ya. Tapi kalau untuk kayak konversi mungkin itu tergantung kebijakan masing-masing ketua program studi ataupun pihak dosen. Jadi sekedar menambahkan juga terkait pertanyaan kemarin terkait aspirasi dari kalian ya. Ini kami ikut program Kampus Merdeka, kenapa konversinya tidak sesuai dengan harapan 20 SKS, ternyata ada yang dikonversi cuma 2 SKS, 4 SKS, 10 SKS, bahkan ada yang tidak bisa dikonversi seperti itu. Nah, itu lagi-lagi adalah kembali ke kebijakan kepada kampus. Dan kampus sendiri itu biasanya bukan ke karo kemahasiswaan dan juga bukan ke wakil rektor satu atau bidang kemahasiswaan, tapi ke kaprodi kalian atau ke dosen kalian terkait seperti itu. Karena yang akan memberikan nilai dan juga yang akan mengakses itu kan dari pihak program studi, kecuali kayak misalnya KKN ataupun PPL. Nah, itu kan terprogramkan di pusat seperti itu. Nah, itu beda lagi seperti itu. Itu yang mungkin harus dipahamkan buat rekan-rekan sekalian. Kalau nanti misalnya ada yang mendaftar di program Kampus Merdeka, teman-teman kalian ataupun adik tingkat kalian, tolong dikasih tahu lebih awal. Jangan sampai mendaftar program Kampus Merdeka tetapi dari pihak program studi tidak tahu, bahkan tidak ada surat rekomendasi yang itu sebagai landasan ketika kalian misalnya di kemudian hari ternyata tidak diakui. Kalau misalnya kalian di kemudian hari sudah mendapatkan surat rekomendasi dan sudah diketahui oleh pihak kaprodi atau pihak pimpinan kampus ternyata tidak bisa, berarti otomatis kalian bisa melakukan keberatan seperti itu kan ya, karena di awal mengikuti dan kalian sudah mendapatkan surat legitimasi yang itu nantinya harapannya bisa dikonversi. Itu untuk jawaban yang tidak bisa dikonversi SKS, karena dari pihak kementerian pun tidak bisa mengintervensi pihak kampus seperti itu ya. Meskipun ada Kepmen 74 untuk konversi SKS, tapi lagi-lagi adalah kadang kampus ingin memenuhi capaian CPL seperti itu ya. Maka kita tidak bisa menyamakan setiap kampus, tetapi kita juga bisa mendorong melakukan persuasif ke pimpinan kampus, pihak kaprodi, pihak dosen terkait. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi kita sama-sama kalau misalnya ada yang misalnya belum bisa dikonversikan satu kampus kita ataupun ada tingkat, nah ini kita bisa sama-sama saling bahu membahu agar tidak ada yang sampai ditolak ataupun sampai nilainya jeblok seperti itu. Karena ada kasus juga ya, kemarin ada yang sharing sama saya, Mas, saya
ikut salah satu program kampus Merdeka, dan kemudian nilai saya jeblok dan akhirnya beasiswa saya dicabut kayak gitu. Ya apa Mas, kok bisa gitu? Nah, itu juga lagi-lagi adalah kurang kesepahaman antara pihak kampus dengan mahasiswa seperti itu. Seharusnya kalau memang sudah merekomendasikan, seharusnya sudah bisa ya kayak gitu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh kita semua. Kita juga harus mendampingi, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang seperti itu di masa yang akan datang seperti itu. Kemudian ini template-nya ya, waktu kegiatan. Ini gambaran kasarnya, nanti akan saya tampilkan yang detailnya. Ini kemarin sudah melewati proses ini, kemudian pembekalannya. Untuk tanggal 31 ini nanti tentatif ya. Sementara untuk cukup hari ini saja. Nanti kalau memang ada tambahan dari tim tim PMO Mas Erwin, ini masih nunggu jadwal juga, dia akan diinformasikan. Kemudian ini pelaksanaan kegiatan sudah di start mulai kemarin ya, sampai bulan Desember gitu ya. Kemudian sekedar ini menjawab juga ya, antara fasilitator, koordinator daerah atau PIC daerah, dan juga AKM bergerak. Jadi ada namanya kita tim fasilitator. Tim fasilitator itu yang nantinya kayak misalnya yang kemarin nyeleksi ataupun yang memberikan arahan-arahan, bahasanya kayak steering komitenya lah seperti itu. Penelitian, kemudian melakukan pembekalan, arahan dan instruksi kepada koordinator daerah, kemudian memberikan pembekalan dan pengawasan kepada alumni kampus Merdeka Bergerak seperti itu. Misalnya kalau kita dibiarkan secara liar, secara otomatis ketika menggunakan identitas, misalnya alumni kampus Merdeka Bergerak, nanti akan kita kasih identitas ya. Itu juga nanti kalau memang terjadi apa-apa kan kita juga yang kena, maka secara otomatis kita akan melakukan evaluasi monitoring gitu ya, mingguan, apakah aktif atau tidaknya seperti itu. Kemudian ini yang jadi pertanyaan kemarin ya buat teman-teman sekalian, kok sudah ada koordinator daerah gitu. Sebenarnya ini adalah dari tim tim PPM sendiri, lebih tepatnya adalah PIC per provinsi seperti itu ya, untuk agar lebih maksimal juga. Namun jikalau nanti kalian bisa diskusi sama koordinator daerah, kalau diperlukan misalnya koordinator divisi, misalnya divisi kampus mengajar di tiap daerah, itu silakan. Misalnya nanti ada divisi pertukaran mahasiswa dari daerah mana, itu juga terserah, silakan. Nanti koordinasikan aja sama masing-masing masing-masing korda seperti itu, karena bagi kita semakin banyak pemimpin atau belajar kepemimpinan itu lebih bagus seperti itu. Artinya nanti kalau misalnya terlalu dikekang, itu juga akan semakin memberontak seperti itu kan. Nah, oleh sebab itu tugasnya koordinator daerah di sini memberikan pembekalan juga ya, sesuai dengan lokal provinsinya masing-masing, kemudian melakukan pendampingan kepada alumni kampus Merdeka Bergerak. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau apa, kabarin. Kalau misalnya nanti ada korda yang pasif, nanti bisa dilaporkan ke PIC masing-masing zona ya. Nanti kami akan share juga PIC masing-masing zona itu siapa saja seperti itu. Nah, jadi korda ini juga ada pengawasnya seperti itu, karena kita tahu sendiri ya, ada yang pasif seperti itu, pastinya di tengah jalan nanti. Kalau memang nanti korda ada yang mau bantu korda, misalnya bagian apa, juga silakan. Jadi kita buat tim-tim di daerah seperti itu ya. Untuk membuat ruang-ruang pengabdian gitu. Kemudian melakukan pertemuan rutin minimal seminggu sekali ya, untuk dengan alumni kampus Merdeka Bergerak, ini minimal Zoom karena kita butuh interaksi agar nantinya apa yang bisa didiskusikan bareng, ada gagasan, contoh kayak di Jawa Timur kemarin yang kordanya Hafiz, itu ada misalnya program terkait lingkungan hidup, ya udah diinformasikan sama dia seperti itu. Nah, itu kan jadi ada informasi-informasi. Begitu pula nanti manfaatnya kita juga akan share update terkait program-program di Kemendikbud kayak gitu ya. Misalnya ada terkait program beasiswa, program di Puspresnas, penguatan karakter, atau program di pendidikan vokasi, dikti, ataupun di Dikdasmen dan sebagainya. Nanti kita akan share update seperti itu. Kemudian ini ya, tugasnya Korda juga melakukan rapat koordinasi dengan fasilitator minimal sebulan sekali gitu ya, untuk mengevaluasi progres alumni kampus Merdeka Bergerak ini seperti apa. Nah, selanjutnya ini tugasnya alumni kampus Merdeka Bergerak ini, pertama melakukan sosialisasi terkait program MBKM.
sosialisasinya minimal 2 kali ya, misalnya minimal dua jenis program. Anggap aja misalnya Wirausaha Merdeka, Kampus Mengajar atau apa. Nah, ini sosialisasinya bisa berkelompok kok gitu. Jadi nanti kita kalian bisa membentuk kelompok 1 sampai 5 orang. Kalau misalnya kalian agak jauh, misalnya anggap aja ada yang dari Kepulauan Aru, Ambon, Maluku ya, kemudian ada yang dari Ambon, itu kan jaraknya jauh ya. Nah, kalian bisa secara mandiri sendirian seperti itu. Buat sosialisasi pun tidak harus sampai ratusan, cukup misalnya 5 orang ataupun 10 orang itu nggak apa-apa gitu. Yang penting itu kalian ada effort untuk menebar kebaikan seperti itu. Kemudian melakukan rapat koordinasi dengan ini ya, rapat koordinasi antar tim gitu ya, yang asal daerahnya masing-masing. Kalau bisa seminggu sekali, terserah waktunya kalian, selonggar-longgarnya kalian seperti itu. Melaporkan perkembangan kegiatan melalui laman yang disediakan oleh fasilitator. Jadi nanti tiap minggu kita ada laporan-laporan yang itu harus diisi seperti itu ya. Kemudian melakukan koordinasi aktif dengan koordinator daerah, kemudian membantu menyukseskan program Kampus Merdeka. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat kegiatan yang kreatif dan inovatif, yang yang bergerak di masing-masing daerah dengan melakukan edukasi pendidikan ya sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan asal daerah. Jadi tidak harus bersifat pendidikan, bisa kayak social project misalnya lingkungan hidup, agraris, kemaritiman seperti itu. Kemudian ini monitoring dan evaluasinya. Jadi program alumni ini nanti ada monitoring evaluasinya. Setelah ini saya akan tampilkan ya terkait jadwalnya. Kemudian outputnya atau luarannya ya, titik puncak kegiatan kita ini, kita akan membuat ini semoga aja ini kita sama-sama bisa menyukseskan, karena ini akan dengan swadaya kita, tapi kita bisa membuat program yang itu melebihi kualitasnya yang diselenggarakan oleh kementerian seperti itu. Yaitu pameran digital yang dimasukkan di sini adalah memamerkan hasil kegiatan social project alumni Kampus Merdeka yang kita buat dalam e-book seperti itu. Jadi anggap aja misalnya nanti ada 400 kelompok. 400 kelompok ini nanti masing-masing kita buat katalog 1 sampai 400 ya di Zoom ya. Kemudian misalnya nomor 1 kita misalnya terkait sekolah penggerak merdeka belajar gitu atau sekolah jalanan. Nah, ketika dibuka di e-book yang kita bukukan tersebut, jadi nanti dari khalayak publik ini bisa tahu, oh social project yang dilaksanakan oleh alumni Kampus Merdeka itu misalnya yang nomor 1, oh bagus nih kayak gini kan. Nah, barangkali ini akan pertama bisa menjadi kenangan kita, kedua barangkali ada yang tertarik dengan social project kita, baik itu nantinya akan misalnya social project kita terkait agrarisnya bidang ekonomi gitu ya. Nah, secara otomatis kan barangkali ada yang misalnya ingin invest atau pengen mempromosikan. Nah, dari situ ya kita, ataupun misalnya sampah atau ingin membantu misalnya untuk tempat pembuangan sampah, atau misalnya dengan pendidikan banyak yang putus sekolah ingin memberikan beasiswa gitu. Nah, ini juga bisa di sini sambil kita ingin mempromosikan social project dan daerah kita masing-masing seperti itu. Jadi kayak misalnya harapannya ya semoga aja bisa dibuat kayak ini ya, cerita seru Kampus Mengajar kemarin yang di 2021 kan kita buat juga tuh. Nah, semoga ini di akhir tahun kita juga bisa membukukan tersebut kayak gitu. Nah, apresiasinya ini kita akan hanya bisa memberikan sertifikat, dan insya Allah nanti akan ada cap dari Kemendikbudristek seperti itu. Kalau kalian kemarin dari dari Dikti, insya Allah besok ini dari beda lagi dari Biro Humas dan kerjasamanya Kemendikbudristek seperti itu. Jadi itu ya, ini kita usahakan kemarin kepalanya sudah mengiyakan, dan semoga aja ketika selesai program ini betul-betul ada cap dari kita dan juga dari 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 Biro Humas kerjasama Kemendikbudristek tersebut kayak gitu. Itu mungkin untuk yang tornya. Kemudian saya akan menambahkan ya terkait terkait jadwalnya ya. Apakah jelas di sini? Jelas dong. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, hari kita 30 Mei hari ini adalah laporan pembekalan hari pertama gitu. Laporan 1 laba asa kita itu. Nah, laporan 1 ini nanti
nanti akan kita sediakan link-linknya kayak gitu. Kemudian yang 8 Juni ini yang besok ya, ini yang penting juga. Ini besok, maksudnya setelah kegiatan hari ini, silakan kalian nanti survei lapangan ataupun nanti bisa tanya lah kayak gitu ya, terkait apa kegiatan yang akan kalian lakukan kayak gitu ya. Nanti saya akan tampilkan juga ya terkait apa aja item-item yang mungkin harus diisi gitu ya. Ini bisa persiapan, salah satunya harus ada dokumentasi tempat pengabdian yang akan kalian lakukan itu apa. Intinya saudara-saudara sekalian, jangan terlalu kalau ingin membuat kegiatan besar, oke, kita support, cuman sesuaikan dengan kemampuan kita. Karena misalnya kalian ada yang masih mengerjakan skripsi, ada yang mengerjakan apa ya kegiatan yang lainnya, jangan sampai itu membebani kalian. Jadikan sebuah apa ya kesenangan gitu. Kita ingin menyenangkan orang lain kayak gitu dengan program-program sosial project kita. Begitu pula anak-anak yang ingin apa ya ingin melanjutkan pendidikan atau mereka belum apa ya belum mendapatkan hal yang dulunya kita dapatkan seperti itu. Kemudian ini ya di laporan selanjutnya ini sudah berbicara mengenai minggu 1 sampai ke minggu 24. Kemudian jikalau ada pertanyaan seperti ini, Kak, misalnya saya ada ujian tesis nih, tesis apa skripsi ataupun misalnya seminar PKL atau apa gitu. Gimana Kak untuk laporannya? Jawabannya adalah tetap isi aja seperti itu ya. Nanti kalau memang tidak bisa melakukan misalnya ke sekolah ataupun ke tempat pengabdian, jadi intinya kita tidak kita tidak menekan banget gitu ya. Yang penting laporan tetap diisi gitu sesuai dengan yang ada. Jadi nanti kita akan apa ya melihat sendiri lah perkembangan teman-teman kayak gitu. Tapi harapannya kalau memang tidak ada hal yang urgent, harapannya tetap melakukan pengabdian tersebut gitu. Kalau memang ada yang urgent kayak misalnya hal-hal yang dirasa misalnya ada musibah di keluarga kita akhirnya kita harus pulang, nah itu nggak apa-apa seperti itu ya. Nah, karena ini adalah sifatnya relawan seperti itu ya, relawan kita tidak menekan. Beda kayak program kampus Merdeka kemarin, kampus Merdeka aja masih ada beberapa toleransi ya, apalagi kita kayak gitu kan. Itu kemudian di sesi terakhir ini di targetnya bulan Desember kita sudah mulai penyusunan untuk melakukan pembukuan atau e-book tadi itu untuk kita membuat pameran digital program social project tadi itu. Kemudian 9 Desember ini targetnya ya ini nanti akan kita buat pameran digital. Jadi intinya saudara-saudara sekalian, untuk bentuk rewardnya nanti akan coba kita pilih ya yang terbaik dan semoga aja nanti apa ya yang terbaik misalnya kita ambil sampai 3. Kalau memang nanti apa ya ada sponsor, nanti mungkin akan ada reward tersendiri yang kita tidak sangka-sangka lah. Pokoknya buat kegiatan pengabdian sebaik mungkin seperti itu ya. Nanti wow alam gitu ya, karena contoh aja dulu kita pernah buat program itu ternyata ada sponsor yang itu sampai memberikan beberapa laptop kayak gitu. Nah, itu kita nggak tahu juga ya. Yang penting ikhtiar kita buat kegiatan sebaik mungkin, semenarik mungkin. Kalau memang ada hadiah untuk yang terbaik, nanti akan kami berikan. Tapi kalau misalnya belum sponsornya belum terlalu besar, maka kita juga ya tidak terlalu besar gitu ya untuk reward yang juara 1, 2, 3 seperti untuk yang pameran terbaik kayak gitu. Kemudian untuk laporan hari ini ya, laporan hari ini nanti bentuknya seperti ini, sekedar saya terangkan juga laporan kegiatan kita. Nomor urut ini sesuai dengan list pengumuman, jadi kita kan datanya kemarin ada 3.239. Jadi nomor pengumuman itu kalian nomor berapa, diisi aja misalnya angka 1 gitu ya nanti. Isi 1, kemudian nama lengkap, jenis kelamin, kemudian angkatan masuk kuliah saudara, kemudian asal perguruan tinggi saudara. Kalau perguruan tinggi negeri diisi di sini ya, kalau bukan perguruan tinggi negeri ditulis dipilih lainnya paling akhir. Kemudian kalau perguruan tinggi swasta ketik aja di sini ya nama perguruan tinggi swastanya apa, terus di sini provinsi lokasi perguruan tinggi saudara apa, misalnya dari Universitas Musamus Papua gitu ya. Nah, berarti tulis Papua. Kemudian domisili sekarang di mana, kota asal di mana, kecamatan di mana, kelurahan di mana, nomor WA, email seperti itu. Jadi saudara-saudara sekalian, untuk domisili ini kemarin ada yang nanya, kan maksudnya domisili itu kayak gimana gitu. Domisili adalah kalian posisinya sekarang di mana atau program yang akan kalian jalankan itu di mana. Intinya jangan sampai memberatkan kalian ya gitu.
Misalnya kalau kalian posisi kalian asli Riau, kemudian kalian kuliah di Jakarta, ya udah berarti kalian buat aja di Jakarta kayak gitu ya. Jadi nggak harus sesuai KTP kayak gitu. Kalau misalnya di kemudian hari kalian pulang atau apa, nah nanti itu disesuaikan aja seperti itu. Yang penting tetap laporan harus dijalankan buat evaluasi kita juga ya. Kemudian yang mungkin ditanyakan buat teman-teman sekalian, jadi nanti postingnya ada 2 ya di sosial media. Nah, nanti ini disalin link URL Instagram misalnya, jadi gambar kegiatan hari ini gitu di posting di Instagram, kemudian hashtagnya kemarin ya udah kita sampaikan juga ya, ada di Telegram itu nanti bisa diambil apa hashtagnya Alumni Kampus Merdeka Bergerak sama Bunda Pelajar Merdeka ya, sama hashtag pembekalan 1 itu terkait apa ya, harapan mengikuti program Alumni Kampus Merdeka Bergerak ini seperti apa. Nanti gambar sama captionnya gitu ya, sama jangan lupa hashtagnya itu kemudian disalin link apa ya, tautan status Instagramnya. Kemudian juga di sini yang kedua terkait status kemudian postingan ya tentang kegiatan pembekalan hari ini apa saja gitu ya, poin-poin yang mungkin menarik untuk kalian post, maksudnya untuk apa ya, menginspirasi yang lainnya begitu, Alumni Kampus Merdeka Bergerak yang lainnya yang belum gabung. Kemudian di sini juga Twitter ya. Kenapa kita juga perlu Twitter? Karena harapan kita bisa mengkampanyekan hal-hal baik seperti itu. Jangan di Twitter itu dikit-dikit terkait hal-hal yang kayak bersifat apa ya, propaganda lah satu sama lain seperti itu kan ya. Nah, kita misalnya sepertinya belum pernah ya kayak kegiatan program Kampus Merdeka ini menjadi perbincangan di Twitter seperti itu. Paling perbincangannya adalah hari Senin, malam Jumat, malam Minggu, ataupun ya gitu-gitulah, atau misalnya politik sana sini gitu. Nah, kita ingin mengkampanyekan ini seperti itu. Jadi kita sambil mempromosikan yang belum pernah ikut Kampus Merdeka, jadi nanti mereka bisa tahu apa sih Kampus Merdeka itu gitu ya. Nah, kemudian di postingan kedua di Twitter juga tentang kegiatan pembekalan hari ini. Jadi begini, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang belum punya sosial media, harapannya buat, karena ini penting juga ya untuk kita update gitu. Bukan kita misalnya gila sosial media, tapi kita perlu update adanya perkembangan zaman apa atau apa seperti itu. Ketika misalnya mungkin tahu ya, ketika ada kasus yang itu perlu ternyata dari pihak aparat atau pihak instansi terkait tidak menggubris apa ya, kasus tersebut, akhirnya kekuatan sosial media ini bisa membuat apa ya, membuat si tersangka tersebut dipanggil sama pihak berwajib seperti itu. Begitu pula ini kalau ini ya, kalau berbau apa ya, pidana. Tapi kalau berbau kayak misalnya hal-hal yang positif, misalnya kayak ada sesuatu yang hilang, atau misalnya kemarin baru saja sore itu, karena saya juga konsennya masih ini ya, jadi ketua umum mahasiswa dan alumni penerima beasiswa bidik misi KIP kuliah. Jadi kemarin ada yang dia daftar KIP kuliah, ternyata di salah satu PTN dia nggak diterima, akhirnya dia membuat surat pernyataan mengundurkan diri gitu untuk tidak mengambil tanda diterima, padahal kampus tersebut 5 besar di Indonesia, kan iman banget gitu kan. Nah, akhirnya dengan kekuatan sosial media kemarin langsung saya sambungan kepada rektornya, bahkan pihak pimpinan legislatif juga itu juga siap membantu kalau misalnya ada yang apa ya, sudah diterima tapi apa ya, karena kuotanya dikit atau ada hal-hal yang lain, kalau misalnya sesuai persyaratan tapi dia nggak nerima beasiswa, ataupun dia nggak dia buka dari orang yang tidak mampu, dia butuh sesuai persyaratan ya, kayak misalnya KIP kuliah atau apa, nah itu nanti akan diusahakan seperti itu. Nah, itu kekuatan dari sosial media, itu pentingnya kalau memang nanti ada yang menanyakannya. Itu terkait laporan hari ini. Nanti mulai pengisiannya, banyak yang nanya absensinya gitu ya. Pengisiannya nanti mulai jam 3 sore seperti itu ya, sampai jam 5 sore. Sekalian lah kita ngisi sambil kita ramaikan di sosial media kita. Gitu, yang belum punya harapannya bisa dibuat ya. Ini apa ya, biar kita tahu juga lah perkembangan dunia sosial media. Kalau ke depan kalian juga ada hal yang pengen dikampanyekan, itu juga pasti dibutuhkan seperti itu. Itu terkait untuk laporan pertama kita. Untuk laporan yang akan datang ya, ini yang tidak kalah penting untuk persiapan besok. Untuk persiapan besok di minggu depan ini, mulai nanti selesai acara ini kalian juga bisa sambil ya ngecek-ngecek lapangan atau apa, atau ide-ide gitu ya yang ingin kalian lakukan gitu ya. Nah, itu silakan. Ini formatnya sama untuk depannya kayak tadi ya.
ada kayak apa ya. Nah, ini juga tambahan ya, kalau tadi terkait laporan kegiatannya itu kan terkait kegiatan pembekalan hari ini sama harapan. Nah, kalau ini untuk posting di Instagramnya, ini juga mungkin kalian tahu sendiri ya, kalau kemarin biasanya kita pakai upload gambar, tetapi ini kita tidak upload gambar. Karena kenapa? Gambarnya sudah kita anggap ada di sosial media, seperti itu. Jadi kita cuma membutuhkan URL-nya saja untuk dikopikan di sini, seperti itu. Nanti untuk yang akan datang, laporannya adalah terkait kondisi tempat pengabdiannya itu seperti apa sih gitu ya pada saat itu. Kemudian rencana perubahan yang akan dicapai dalam pengabdian itu apa sih? Contoh, ketika kita bicara terkait lingkungan kotor gitu ya, misalnya di sana banyak sampah, di sana kumuh banget gitu ya. Kemudian yang akan kita capai adalah di sana banyak tempat-tempat sampah, kemudian bisa memisahkan antara sampah plastik, terus sampah organik seperti itu kan. Nah, ini juga bisa ditulis di sini gitu ya. Jadi nanti banyak-banyak pilihan seperti itu. Ini kalau di Instagram sama saja, di Twitter juga seperti itu. Intinya setiap laporan kita nanti akan ada 2 kali apa ya, di ini sosial media. Jangan lupa ya juga hashtagnya, karena kita ingin kegiatan kita itu berdampak jejak digitalnya seperti itu. Kemudian bidang sosial project ini kita juga bagi-bagi, ada pendidikan, hukum gitu ya. Pendidikan ini juga nanti kalian bisa sesuaikan dengan kira-kira ini sesuai dengan pendidikan atau enggak. Semuanya yang sosial project di sini adalah bersifat edukasi gitu ya. Nanti misalnya pendidikan literasi numerasi, atau misalnya berbau terkait ilmu pengetahuan sosial atau apa. Nah, hukum ini misalnya pendidikan terkait apa ya, usia pernikahan dini, ataupun terkait kekerasan dalam rumah tangga, ataupun terkait pendidikan anak seperti itu ya, ataupun Permendikbud yang PPKS itu juga bisa masuk dalam kategori hukum ini gitu. Kemudian terkait teknologi informasi kayak misalnya kalian ingin mensosialisasikan terkait desa yang apa ya, yang sinyalnya kuat, misalnya bekerja sama dengan apa ya, Telkom atau apa seperti itu, atau misalnya ada teknologi yang bisa diinformasikan. Begitu pula di sini teman-teman yang alumni Bangkit ataupun program-program magang yang itu bersifat apa ya, bidangnya teknologi informasi. Nah, ini juga bisa. Kemudian kemaritiman yang berbau kayak kelautan, terus perikanan, kemudian agra di sini pertanian, perkebunan, kemudian lingkungan ini juga bisa, keagamaan ini juga bisa. Dan kalau memang ada yang tidak terakomodir di sini, ini juga bisa diketik lainnya seperti itu ya. Jadi di sini itu sifatnya adalah edukasi seperti itu ya, saudara-saudara sekalian. Kemudian tempat pengabdian ini nanti seperti ini ya, ada SD, MI, misal SMP, MTS, atau SMA, SMK, MA. Kemudian ada sekolah paket A, B, C. Jadi sekolah paket itu kalau apa ya, kalau ada yang tidak mau sekolah formal, nah ini bisa sekolah paket seperti itu ya. Sekolah paket A ini setara dengan SD, kalau paket B setara SMP, paket C setara dengan SMA. Kemudian ini juga bisa mengajar di TPA, TPQ dan lainnya. Maksudnya lainnya di sini adalah tempat-tempat keagamaan seperti itu ya. Kemudian sekolah jalanan yang kita maksud adalah misalnya kalian buat ruang-ruang pengabdian yang itu misalnya anggap aja di desa ataupun di tempat mana, di lapangan. Nah, ini kategorinya adalah sekolah jalanan seperti itu ya. Edukasi masyarakat misalnya terkait tadi apa ya, terkait pejuang muda itu kan terkait isu kemiskinan ya. Nah, itu juga bisa seperti itu. Kemudian nama kelompok ini silakan kalian buat nama kelompok menarik mungkin seperti itu ya. Nanti bisa kalian daftarkan di sini nama kelompoknya apa, misalnya sekolah pejuang muda seperti itu ya, ataupun misalnya apa ya, sekolah kemaritiman atau apa gitu. Nah, itu bisa. Kegiatan ini harapannya bisa offline ya. Kalau memang terjadi kalian nggak bisa offline karena absen, ya udah nanti berarti laporan kalian misalnya belum bisa ikut kegiatan offline karena misalnya ada tugas kuliah ataupun misalnya ada apa ya, urusan keluarga. Nah, nanti bisa dilaporkan seperti itu. Kemudian jumlah anggota ini minimal 1, maksimal 5 seperti itu ya. Nah, ini juga bisa diisi kemudian nanti disubmit. Ini laporan hari ini nanti akan mulai kita share jam 3 sore seperti itu ya. URL-nya ini setelah laporan pembekalan selesai nanti bisa diisi seperti itu. Nanti yang nonton di YouTube juga ini bisa apa ya, bisa mengisi absensi, nanti akan kita share juga di grup Telegram yang besar seperti itu. Sepertinya itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita adakan diskusi ya, mungkin ada yang ingin bertanya.
silakan bisa raise hand. Nanti mungkin dari operator akan ini mau persilakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Rizal Maula selaku Koordinator Nasional PPM. Tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwasanya secara umum AKM ini memang secara kualitas memang itu sangat banyak. Tapi pada saat pendaftaran intinya hanya 3.000. Nah, tentu ini yang menjadi tantangan kedepannya untuk teman-teman yang sudah lulus di AKM. Bagaimana caranya bisa secara masif lagi lebih menyosialisasikan ataupun menggandeng teman-teman yang ada di luar sana untuk berkolaborasi dalam hal menyukseskan program MBKM itu sendiri. Karena tentu harapan kedepannya pendidikan itu bisa maju karena generasi milenialnya itu sangat antusias dalam hal menyebar hal-hal yang sifatnya positif, terutama dalam mengembangkan dunia pendidikan itu sendiri. Dan tentunya tadi juga disampaikan terkait persoalan pelaporan, atur, kemudian link untuk pelaporan, itu akan nanti kami share di grup masing-masing, entah itu di WA ataupun di Telegram itu sendiri. Jadi tadi ada beberapa orang yang mengacungkan tangan. Jadi kita batasi aja, Zal. Ini 3 orang atau berapa? Oke. Dua orang dulu ya. Oh ya, oke siap. Dua dulu kayak gitu. Oh iya siap. Ini mungkin dari Agustianto tuh. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Faisal dan Abang Rizal. Saya Lili Agustianto, saya dari Medan. Saya ingin bertanya terkait program alumni kampus Merdeka ini. Adakah dana yang akan diberi oleh peserta yang ikut program ini? Dikarenakan kan program ini juga melakukan kegiatan sosial yang dimana setiap anggota itu kan memiliki masalah transportasi atau masalah kegiatan ini kan berjalan apabila ada dana juga, setidaknya misalnya mau buat untuk anak jalan gitu. Anak jalan ini kan kalau kita mau kumpulkan mesti ada untuk mengiming-imingkan mereka atau diberi buku atau makanan gitu. Jadi mengenai program yang akan nanti dijalankan ke depan ini, ada nggak dana setiap bulannya diberikan dari pemerintah atau ini dari kocek mahasiswa pribadi? Dan saya juga ingin bertanya mengenai kelompok nantinya ini, di bagian kelompok WhatsApp grup yang di Sumatera Utara kan hampir berapa, pokoknya lebih dari 100 kurang saya. Adakah adakah nanti rencana atau dipecah-pecah lagi masing-masing itu kelompok berapa orang gitu dalam satu proyek itu? Kak, soalnya kan kalau berkumpul semua takutnya kan nggak bisa efektif gitu. Bingung pun kalau semakin banyak orang kan kita bingung mau ngerjain apa gitu. Atau satu masing-masing proyek itu dibatasi berapa kelompok? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Agustianto. Kita tampun dulu ya terkait pertanyaannya. Kemudian kita lanjut lagi atau mau langsung dijawab ini tuh? Sekalian satu lagi. Oh iya, oke siap. Satu lagi mungkin dari siapa kira-kira? Dari siapa ini? Dari perempuan. Ya mungkin Mutiara bisa. Ya. Halo Kak. Halo. Suara saya terdengar? Ya, aman. Ya, perkenalkan nama saya Mutiara Zawa Venisa, saya dari Bandung. Izin bertanya Kak, terus kan yang laporan kedua tadi kita udah terjun ke lapangan ya, lihat lapangan situasinya. Terus udah ada kelompok juga. Nah, aku mau tanya nih, kalau misalnya kita ngadain programnya juga bekerja sama dengan komunitas yang udah ada gitu, apakah boleh Kak atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya ulang lagi pertanyaannya tuh. Pertama dari Saldianto terkait daripada pendanaan. Apakah ada pendanaan dari kementerian terkait ketika kita melaksanakan sosialisasi dan lain sebagainya?
Kemudian yang kedua tadi juga dibahasakan terkait daerah Sumut, di mana di sana ada 100 lebih yang alumni AKM. Dia menanyakan apakah pembentukan kelompoknya itu 55 atau lain sebagainya, karena dia juga melihat segi efektivitas daripada SDM yang ada di sana untuk melaksanakan sosialisasi dan lain sebagainya tersebut. Kemudian terkait daripada Mutiara, apakah boleh kita melaksanakan kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sana? Contohnya saja di komunitas kayak di Bone, komunitas baca dan lain sebagainya. Apa kita bisa berkolaborasi terkait persoalan sosialisasi MBKM dan lain sebagainya itu tuh. Jadi mungkin bisa dijawab. Oke, baik, terima kasih disampaikan kepada Agustianto sama Mutiara. Pertama saya ingin menjawab terlebih dahulu ya dari Agustianto dari Medan. Jadi terkait pertanyaan apakah ada anggaran atau enggak seperti itu ya. Nah, ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum ada seperti itu, karena seperti yang kita notif di awal tadi, ini kita sifatnya adalah relawan. Tetapi nanti kalau kalian misalnya ingin melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, itu silakan seperti itu ya. Nanti apa yang bisa dibantu seperti itu. Oleh sebab itu apa ya, nanti untuk identitas kalian agar maksudnya di respon baiklah sama daerah-daerah sana. Insya Allah banyak kok kalau memang kita bisa bergerak, kayak misalnya pihak desa ataupun pihak Karang Taruna ataupun seperti yang dibilang tadi sama Mutiara ya, terkait menyambung juga yang disampaikan Mutiara, karena kita tahu sendiri ya kalau kita misalnya berdiri sendiri mungkin untuk budget itu pun juga akan minim. Begitu pula mungkin di sini ada yang pernah pengalaman KKN kalau kita hanya menggunakan budget sendiri itu juga pastinya nggak akan kuat gitu. Akhirnya biasanya kita melakukan kayak misalnya paid promote ataupun misalnya kita melakukan galang donasi atau apa seperti itu. Nah, itu ya Mutiara sekalian menjawab pertanyaan tadi, sangat boleh banget gitu ya, apalagi di Bandung misalnya kayak ada Aliansi Muda Siliwangi ya, ataupun Karang Taruna, ataupun KNPI, ataupun organisasi kemasyarakatan yang lainnya, itu sangat dipersilakan banget, bahkan kayak dengan government juga itu juga disilakan seperti itu. Kemudian menjawab juga pertanyaan yang kedua dari Agustianto tadi, yang terkait apa tadi, sorry? Saya lupa, Saudara Ahmad. Pendanaan tuh. Enggak, selain pendanaan tadi. Kelompok. Oke, kelompok. Jadi kelompok ini nanti dari Korda akan melaksanakan diskusi bareng ya, dan dari diskusi bareng itu apakah nanti misalnya, makanya kenapa kita ada minimal 1 untuk mengantisipasi saja. Contoh nih, kalau misalnya ada yang dari mana itu ya, Batubara, terus yang lainnya dari Medan, terus dari daerah-daerah yang lainnya, misalnya ada daerah yang pojok banget, secara otomatis kalau mereka ikut berkumpul kan nggak bisa ya. Nah, makanya kita kasih batas minimal 1, maksimal 5. Kalau misalnya dia nggak mau keluar dari daerahnya karena lain hal, karena tidak dapat uang atau apa, juga nggak apa-apa, bisa melakukan 1 orang aja gitu loh. Nah, kayak misalnya kalau mau buat pengabdian misalnya cukup 1 RT, cuma ngajar doang, misalnya ada orang yang dirasa nggak mampu, agar mereka punya kemampuan yang lebih dengan orang-orang yang mampu. Nah, ini juga bisa kayak gitu. Jadi sesuaikan aja dengan kemampuan kita. Kalau memang dirasa kita pengen apa namanya ya, pengen melakukan pengabdian yang itu di RT kita atau RW kita, itu juga nggak apa-apa seperti itu, karena ya itu lagi-lagi nanti akan berbicara mengenai cost dan juga akan berbicara mengenai apa ya, masa ataupun teman-teman kita yang akan ikut terjun seperti itu ya. Mungkin Agustianto, apakah sudah terjawab? Oh, sorry, masih di mute ya. Silakan Agustianto. Oke, baik Kak. Jadi mengenai anggarannya udah dipastikan itu pakai kocek kami pribadi ya Kak, untuk menjalankannya. Iya, seperti itu. Dan harapannya kalau memang bisa tidak ada anggaran yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Ya dengan apa ya? Ya dengan inilah apa? Kayak misalnya tidak membelikan sesuatu atau apa gitu. Misalnya kalau pengen lebih free itu mengajar atau apa gitu. Kalau memang tidak ingin mengeluarkan ya. Kayak kayak dulu ketika kita buat kegiatan itu juga hanya mengajar doang, tapi itu dampaknya apalagi di tengah pandemik ya. Itu orang-orang misalnya sekolah diliburkan. Kita melakukan edukasi dan apa ya? Manfaatnya adalah kita ingin pada waktu itu programnya
agar dari siswa ini meskipun mereka tidak sekolah di sekolahan, tapi karena ada kakak-kakak mahasiswanya yang datang, mereka bisa termotivasi untuk terus punya semangat belajar. Itu goalnya seperti itu. Jadi itu ya, kalau memang tidak ingin mengeluarkan anggaran speser pun bisa buat kegiatan yang dirasa itu tidak sampai mengeluarkan uang. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan sebuah kegiatan, ingin mengeluarkan sebanyak apapun terserah, nah itu monggo, karena yaitu dari kami mohon maaf belum bisa memberikan anggaran baik itu dari komunitas kita ataupun dari pemerintah. Jadi ini kita juga ditantang terkait wadah kerelawanan kita ini seperti itu. Kak, saya mau nanya lagi, Kak. Iya. Ini kan misalnya lah programnya ini yang Kakak bilang ini mau mengajar gitu kan ya. Mau mengajar berarti itu masalah terkait dengan dokumen administrasi untuk izin ke kampusnya itu surat edarannya itu dari pihak alumni kampus Merdeka atau kami buat sendiri. Dan apabila misalnya kami mau buat mengajar di sekolah atau di taman kanak-kanak gitu Kak, dia itu per minggunya itu hanya sekali atau 2 kali Kak. Karena kan ini kan kami udah alumni kampus Merdeka Kak. Pastinya kami juga ada kesibukan kuliah, apalagi yang udah semester 8 untuk skripsi gitu Kak. Bagaimana mengenai itu Kak? Terima kasih. Nanti terkait surat pengantar ataupun suratnya nanti akan kami buatkan seperti itu ya. Nanti kalian mau kemana, kalau kalian butuh gitu ya. Makanya salah satu kegiatan ini itu juga untuk kita ingin tahu yang mana yang masih aktif atau masih respon. Kemudian terkait yang selanjutnya tersebut, kita kalau mengajarnya berapa kali, minimal sekali dalam seminggu. Kalau kalian pengen mengajarnya beberapa kali, itu juga sangat dipersilahkan banget kayak gitu. Seperti yang saya bilang di awal tadi, karena kita tahu sendiri kesibukan kalian, ada yang kerja, ada yang kuliah dan sebagainya. Minimal semangat relawan kita itu masih tetap ada seperti itu. Dan tambahan lagi ya, perlu ditekankan, jadi kita tidak hanya untuk ke social project saja, tapi kita juga punya semangat untuk mensosialisasikan MBKM tersebut. Jadi minimal tadi ya, jangan lupa ya, kita bukan hanya social project saja, tapi kita juga ikut membuat kayak sosialisasi terkait kampus Merdeka. Nah, itu minimal 2, entah itu misalnya kalian yang dulu pernah ikut kampus Merdeka kampus mengajar. Ya udah kalian buat aja gitu. Nanti bahasanya itu bukan sosialisasi ke kebijakan, atau misalnya kalian mengundang orang kementerian. Kalau nanti mengundang kementerian, oke, nanti insya Allah akan kita bantu. Tapi itu nanti masing-masing daerah ya, karena tahu sendiri ya. Kalau kita misalnya tiap kelompok-kelompok buat kan secara otomatis orang kementerian kan agak capek juga gitu kan. Nah, nanti juga kalau memang dirasa kalian mau sosialisasikan ke kampus kalian dengan misalnya kalian berbagi cerita lewat Instagram, itu juga bisa seperti itu. Jadi itu ya mungkin tadi yang dari Medan, mungkin ada tambahan lagi? Oh, kayaknya ini ya. Gimana Lili? Agustianto? Menurut saya dari penjelasan Kakak udah cukup jelas. Jadi ibaratnya itu kembali ke kami lagi ya Kak. Oke, siap. Oke, terima kasih Agustianto. Mungkin kemudian dari Mutiara, apakah ada tanggapan? Silakan Mutiara. Sudah jelas Kak, terima kasih. Oke, terima kasih disampaikan ya. Jadi mungkin yang lainnya kalau ada yang perlu disampaikan silakan. Sambil saya ini yang menambahkan lagi, karena setelah ini kita sudah ya. Nanti kalau ada yang tanyakan bisa tanyakan di grup. Sekali lagi, ini bukan kayak program Kampus Merdeka kemarin ya, kalian dapat bulanan, kemudian kalian dapat bantuan UKT, dan bagusnya adanya forum komunikasi alumni Kampus Merdeka ini, salah satunya kalau kita ada masalah bersama, nah nanti bisa diinformasikan seperti itu. Begitu pula, kalau misalnya kayak ada yang belum cair atau apa ya, nah itu
mungkin barangkali bisa ditanyakan kayak misalnya, oh ternyata ini gara-gara kalian sendiri, kalian tidak melaporkan kegiatan sampai selesai gitu, ataupun kalian ada terjadi sudah melaporkan tapi dari dosen pendamping lapangan belum melakukan persetujuan lah gitu atau ACC gitu. Nah akhirnya kalian belum cair gitu kan. Nah ini juga nanti kita sama-sama bisa saling mendukung satu sama lain. Begitu pula yang agak sensitif itu terkait konversi SKS ya. Kita tahu sendiri program ini sangat baik sekali. Mungkin dulu ada yang pernah chat saya ya, pas waktu tahun kemarin, karena saya tahun kemarin mengawal juga di kampus mengajar sama pertukaran mahasiswa, itu banyak yang belum cair dan sebagainya seperti itu. Dan beberapa ketika dicek kadang laporannya belum full ataupun kadang dari pihak errornya pihak kampusnya ataupun ada pihak dosennya belum ACC gitu. Nah ini juga bisa jadi forum wadah komunikasi seperti itu. Apalagi kemarin kita juga beberapa kali udah diterima baik lah oleh pihak komunitas. Bahkan Mas Menteri juga kemarin mengapresiasi banget ya di Rembuk Komunitas adanya adanya wadah alumni Kampus Merdeka Bergerak ini seperti itu. Mungkin silakan kalau ada yang ingin ditambahkan, kita persilakan. Ya, kayaknya masih ada. Muhammad Rafi. Iya. Ya, Muhammad Rafi itu. Ya, izin opkem ya Kak. Soalnya tinggal. Ya. Jadi ada yang bertanya Kak di grup. Ini kan di poin 6 tertulis setelah mengisi presensi akan dikirimkan surat keterangan bahwa saudara merupakan peserta program alumni Kampus Merdeka. Berarti kita posisinya sekarang itu belum jadi alumni Kampus Merdeka ya Kak. Maksudnya belum jadi anggota. Nah terus pertanyaan kedua, apabila tidak presensi, apakah bisa dianggap mengundurkan diri? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saya jawab ya. Maksudnya kayak gini. Kita kan butuh kayak membroadcast ke ke email kalian seperti itu. Kayak misalnya identitas lah itu kan, nanti dalam identitas itu kita nanti bentuk PDF. Nah nanti ketika sudah selesai ngisi itu pastinya kan nanti misalnya namanya siapa gitu ya, kemudian profilnya apa. Nah itu juga nanti surat keterangan lah, karena kemarin ada yang nanya juga kan, gimana caranya nih agar komunitas ini punya punya daya tarik gitu ya, dengan dengan orang luar. Nah kemarin juga udah kita sediakan lampiran dari Kemendikbudristek bahwasannya mereka mensupport terkait program-program yang kita sediakan gitu. Nah itu nanti akan jadi lampiran kita. Nah nanti misalnya menerangkan bahwasannya nama ini dari alumni Kampus Merdeka kampus ini, nanti mohon untuk dibantu gitu kan untuk terkait hal-hal yang lainnya. Kalau misalnya kayak perizinan dan lain sebagainya itu kan kita butuh juga seperti itu kan ya. Nah oleh sebab itu harapan semua ngisi gitu ya, karena kayak misalnya kemarin contoh aja ya, yang masuk di grup Telegram itu kan ada 2.800-an ya, sedangkan yang di pengumuman ada sekitar berapa itu ya, 3.239. Mungkin errornya kayak misalnya nomornya nggak aktif atau misalnya nomornya ketika dimasukkan error seperti itu. Nah kita butuh yang benar-benar aktif seperti itu loh. Karena kalau kita kirim ternyata nggak aktif kan malah loadingnya lama. Nah ini juga ada salah satu hal yang unik ya, karena mohon maaf banget kemarin yang baru masuk ketika acara kita tanggal 24 tapi SMS-nya baru masuk tanggal 25. Salah satu masalah kita adalah pada waktu itu kita pakai WA Gateway, dan itu jadi namanya ya, itu ada ini waiting list-nya gitu kan. Waiting list kan jauh banget gitu kan. Nah begitu pula yang yang ke depan ini kalau misalnya ada yang nggak aktif, lebih baik kan kita prioritaskan yang aktif untuk misalnya mengirim surat yang lebih dulu kayak gitu kan. Nah hal seperti itu mungkin tadi mungkin kalau gimana, cukup atau enggak. Kalau memang cukup tadi yang nanya bisa di komentar ya, karena hilang nih orangnya. Mungkin kalau nggak ada bisa dilanjut tuh. Itu masih ada satu orang, Isra Efsitorus. Oke Rapi, gimana Rapi? Oh iya Kak. Untuk jadi apakah ada minimal absen ya Kak? Soalnya kan yang di semester 8 itu bisa dibilang benar-benar sibuk ya Kak. Apalagi yang semester 6 juga mau
ada KKN. Jadi tiap minggu itu kayaknya di bulan Juli Agustus itu agak nggak bisa gitu Kak. Oke, intinya nanti dikomunikasikan aja ya, kalau memang belum bisa absensi atau apa dikoordinasikan. Nah, nanti kalau memang dipertimbangkan laporannya misalnya tidak bisa sesuai dengan jam, nah nanti disampaikan aja ke koordinatornya. Nanti juga pasti mereka akan ada catatan, oh ini nggak bisa gitu. Jadi nanti kita juga pastinya akan mentoleransi lah seperti itu. Yang penting ada komunikasi gitu. Kalau memang tiba-tiba menghilang, secara otomatis kan sudah tidak apa ya, sudah tidak sama-sama enaknya lah seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Kak, saya ada masalah di rumah, saya pengen pulang ataupun error dan lain sebagainya. Nah, ya udah komunikasikan aja. Nanti itu misalnya, oh ini bisa kita toleransi nih orang ini dengan alasan seperti ini gitu kan. Bagaimana Rapi? Oke, baik Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang terakhir, Esra Sitoras. Iya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin off cam. Saya Esra Pretistorus dari Sulawesi Tengah. Sebelumnya saya ikut kampus Merdeka itu di Medan, di tempat asal saya. Namun saat ini kan saya sudah kembali ke lokasi perguruan tinggi asal saya di Sulawesi Tengah. Kemarin kan saya mengajar di Medan, tapi berarti nanti saya tetap mengabdinya ini ikut AKM bergerak ini di Sulawesi Tengah ya Kak. Pertanyaan kedua mengenai kelompok Kak. Kelompok itu dibagi atau sesuai daerah yang memilih gitu. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih. Jadi ya nanti di Sulawesi Tengah aja, nggak di Medan seperti itu. Kita sesuaikan dengan domisili kita saat ini gitu. Ataupun sampai bulan Desember. Itu ya. Kemudian terkait kelompok itu kalian bisa membuat sendiri. Makanya nanti adakan di diskusi di grup maupun nanti bisa adakan via Zoom gitu. Misalnya bisa saling tanya, kamu dari daerah mana? Contoh saya ambil sampel Jawa Timur ya, karena saya dari Jawa Timur. Misalnya nih saya dari Lamongan gitu, satunya dari Gresik gitu, terus satunya dari Pacitan atau satunya dari Banyuwangi, kan jauh-jauh kayak gitu ya. Udah, misalnya Gresik sama Lamongan kita deket-deketan aja. Terus yang Banyuwangi kalau memang tidak ada misalnya yang paling dekat kayak misalnya Situbondo ataupun Jember, ya udah berarti otomatis buat sendiri aja kayak gitu. Terus apalagi di situ kan minimalnya 1 nanti, maksimalnya 5. Seperti itu dari Extra Stories mungkin cukup atau ada tambahan? Sejauh ini cukup Kak, berarti jelas kalau kita yang memilih sendiri ya Kak. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih disampaikan. Oke, mungkin cukup dari saya ya yang bisa saya sampaikan karena udah waktunya masuk ke absensi. Nanti dari teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin tanyakan silakan ditanyakan saja, nggak usah sungkan-sungkan ya, karena sifatnya kita sama-sama ingin membangun seperti itu. Dan perlu ditekankan lagi, kalau kita berada dimanapun berada, itu yang akan dilihat itu ya portofolio kita gitu ya, bahkan pengalaman-pengalaman kita gitu. Begitu pula ketika saya beberapa kali buat kegiatan kayak penggunaan Excel, penggunaan Microsoft, jadi lebih tahu kayak gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya contoh nih, kalau di sini ada dari Sukabumi, kayak tanggal berapa itu ya, tanggal 1 saya insya Allah ada di Sukabumi. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing nih, kumpul bareng terkait Sukabumi seperti apa. Begitu pula sekarang posisi saya di Jakarta, ataupun nanti ada Korda yang pengen adakan sharing-sharing offline. Nah, itu terserah, silakan gitu ya. Yang penting kita jaga silaturahmi kita, jangan sampai terputus seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, dan semangat selalu ya para relawan, dan semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, dikabarkan, bisa kita komunikasi di grup. Terima kasih dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih atas jawaban dari Ketua Umum terkait daripada pertanyaan-pertanyaan masuk. Tentu harapan kedepannya semoga relawan para AKM ini bisa bersinergi, tentunya dalam hal mensosialisasikan program BKM, kemudian terkait hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum. Dan tentunya para AKM ini silakan ketika
ada hal yang ingin ditanyakan, silakan komunikasikan kepada Korda ataupun kepada fasilitator yang ada di wilayahnya masing-masing. Contohnya saja kan sekarang saya lagi di Malang. Tentu ketika ada AKM yang ada di Malang, bisalah kita sharing-sharing atau diskusi di Warkop dan lain sebagainya. Karena tentu sembari kita memberikan sebuah pengetahuan, wawasan, kita juga bisa silaturahmi dengan teman-teman AKM ataupun dengan yang lain yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi mungkin itu saja pada hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan mendapatkan barokah dan semoga teman-teman senantiasa ikhlas dalam hal melaksanakan program-program yang telah disampaikan oleh Ketua Umum. Karena mungkin hari ini belum kita dapatkan, tetapi esok yang akan datang atau masa-masa yang akan datang itu akan menjadi nilai plus buat teman-teman sekalian ketika teman-teman masuki yang namanya dunia kerja dan lain sebagainya. Jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.